Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami bisa bersama-sama berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan, merayakan hari Sabat, hari perhentian, hari peristirahatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan di hari yang khusus ini, yang Tuhan telah khususkan untuk kami bisa merayakan hari Sabat ini, merayakan sukacita. Dan terlebih lagi di saat kami akan bersama-sama pada bulan ini merayakan hari Natal. Dan biarlah kami boleh duduk dengan tenang, fokus ya Tuhan, mengarahkan hati pikiran kami tertuju kepada firman Tuhan yang sebentar lagi akan disampaikan dan kami mendengarkan itu dengan seksama dan kami bisa merenungkan itu dan kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan inilah yang akan menjadi dasar untuk kami bisa menjalani hidup kami yang penuh misteri ini. Hidup kami yang penuh dengan dosa, penuh dengan tawaran akan dosa. Sehingga kami bisa diberikan hikmat kebijaksanaan untuk memutuskan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang terbatas ini. Di dalam kelemahan keterbatasan firman Tuhan bisa disampaikan. Kami semua boleh mengerti, Roh Kudus boleh bekerja, dan firman ini sungguh-sungguh boleh berkuasa. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Bersyukur hari ini kita bisa berkumpul kembali, baik Bapak Ibu yang ada di ruangan ini dan Bapak Ibu yang beribadah di tempat di rumah masing-masing. Hari ini tema kita adalah I am the Lord's servant. Ya, jadi ini perkataan yang sangat terkenal sekali yang diucapkan oleh Maria, Ibu Yesus. Kita buka di dalam Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38, kita akan baca secara bertanggapan. Silahkan kaum pria baca ayat 26 ayat yang genap, kemudian kaum wanita baca yang ayat 27 atau ayat yang ganjil ya. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Tiga, iya. Atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bersama-sama ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat sekalian, bukanlah suatu kebetulan cerita ini itu cerita antara kisah Zakaria dan Maria itu disandingkan oleh Injil Lukas. Dan beberapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa Lukas itu adalah seorang yang sangat terpelajar sekali, seorang yang sangat teratur sekali menyusun detail dari kisah-kisah tentang Tuhan Yesus. Dan
Saya yakin sekali ada satu maksud yang sedang ditunjukkan oleh Lukas, Dr. Lukas ini kepada kita. Kenapa dia harus menyandingkan kisah ini, Zakaria dan juga tentang Maria. Dan kalau kita lihat sebenarnya itu ada formula yang mirip-mirip sebenarnya ya. Kalau kita lihat di sini misalnya kisah tentang Zakaria, ini masih di dalam pasal yang sama ya, dan Maria. Kalau kita lihat di pasal 1 ayat 12 ini kemarin minggu lalu sudah dibahas oleh Contoh Henry ya. Mereka reaksi pertama adalah sama-sama terkejut. Ketika malaikat yang sama juga, Gabriel itu samperin mereka. Ya sama-sama mereka terkejut, Zakaria terkejut, Maria juga terkejut. Kemudian ayat 13 dan ayat 30 itu sama-sama juga, malaikat mengatakan jangan takut. Berarti memang ada satu respons yang sama antara Zakaria dan juga Maria. Mereka ketakutan, tidak hanya sekedar terkejut, oh aku terkejut begitu ya. Tidak, tapi betul-betul ketakutan luar biasa. Ini penampakan yang yang asing gitu. Ini penampakan yang enggak biasa. Dan sama-sama malaikat itu mengatakan jangan takut. Dan kemudian ketika malaikat itu memberikan satu berita yang spektakuler pada saat itu, mereka juga sama-sama mengatakan bagaimanakah hal itu mungkin terjadi, bagaimanakah aku tahu. Kita bisa lihat di sini ya, Lukas sangat detail sekali, dia menunjukkan respons dan juga perkataan-perkataan yang mirip antara Zakaria dan Maria. Dan kita lihat juga di sini adalah bagaimana yang memberikan pesan itu adalah malaikat yang sama. Tetapi pertanyaan terbesarnya Bapak Ibu, kenapa Zakaria itu dihukum, dia bisu dan tuli, tapi kenapa Maria tidak? Pernahkah Bapak Ibu terpikir hal ini? Kenapa reaksi yang sama, sama-sama terkejut, sama-sama meragukan bagaimanakah aku tahu gitu ya, kata Zakaria. Kemudian kata Maria, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Tapi kenapa yang satu dihukum, yang satu enggak dihukum? Bukankah respons mereka sama-sama terkejut? Bukankah ada perkataan nada keraguan di dalam respons mereka ketika mereka mendengarkan nubuatan yang diberikan oleh malaikat Gabriel itu? Nah, maka ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di sini. Sorry ya, saya punya suara agak serak-serak becek begitu ya. Karena 2 minggu ini suara saya hilang, batuk. Tapi saya berdoa supaya saya bisa khotbah hari ini ya. Puji Tuhan sudah agak ini tapi masih agak seksi-seksi sedikit ya suaranya, jadi dimaklumi ya. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari adalah tidak peduli siapa kita, Tuhan itu bisa tetap memakai kita. Bapak Ibu jemaat sekalian, sebenarnya lebih memadai. Kalau saya waktu bandingkan ini, sebenarnya tuh Elisabeth ya, istri dari Zakaria itu sebenarnya jauh lebih memadai, jauh lebih kompeten untuk dipakai Tuhan ketimbang Maria. Kenapa Bapak Ibu? Ada beberapa alasan. Elisabeth itu jelas dia istri seorang imam. Ya, kalau mau dikatakan dia itu semu, gembala. Pasti ya jauh lah dari saya, jauh banget gitu ya. Pasti dia menunjukkan suatu kualitas yang sangat baik sekali. Dan di dalam pasal 1 ayat 5 dikatakan bahwa Elisabeth itu bukan sembarang istri, karena dia seorang imam ya makanya dihormati. Tidak, tapi dia juga keturunan Harun. Yang notabene berarti dia adalah keluarga yang sangat religius sekali, dilahirkan di dalam keluarga yang sangat religius. Dan yang ketiga, suaminya juga keturunan Harun, jadi mereka berdua ini istilahnya darah biru gitu ya. Mereka itu orang-orang yang dilahirkan di dalam keluarga keturunan imam, keluarga yang sangat religius sekali. Dan mereka pasti sangat diajarkan dari kecil itu nilai-nilai tentang firman Tuhan. Dan mereka pasti sudah sangat teruji kualitasnya sebagai seorang suami istri. Ya, maksudnya walaupun sekalipun mereka itu tidak memiliki keturunan ya, minggu lalu Contoh Henry sudah banyak menjelaskan bahwa pada saat itu, budaya saat itu ya, jadi itu budaya saat itu kalau tidak punya keturunan itu menunjukkan ada dosa mereka ya. Sekali lagi itu budaya saat itu dan sekali lagi itu budaya ya belum tentu benar ya. Tapi memang firman Tuhan mengatakan mereka itu bukan karena dosa, karena mereka tetap dikatakan di situ mereka orang saleh. Dan tentu saja konsep seperti ini tidak benar ya, karena memang langsung firman Tuhan itu mengcounter seperti itu. Bukan karena dosa sebenarnya itu.
Tapi walaupun mereka tidak memiliki anak, Bapak Ibu, mungkin selama perjalanan kehidupan pernikahan mereka ada stigma-stigma tertentu. Sekali lagi ya, konsep budaya saat itu, kalau nggak punya anak berarti lu ada dosa. Berarti lu ada aib nih yang lu sembunyiin. Berarti lu ada dosa yang lu kagak ngakuin sama Tuhan nih. Dan mereka mungkin menerima stigma-stigma itu sepanjang kehidupan pernikahan mereka. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun mereka mungkin menerima stigma seperti itu. Mungkin ada yang ngegibahin mereka di belakang mereka gitu. Imam kok kagak punya anak begitu ya. Berarti ada dosanya kali ya itu ya, imam itu ya. Pasti saya yakin 100% itu pasti ada yang ngegibahin mereka. Tapi kita bisa lihat di sini bagaimana cinta mereka itu kuat banget. Ya. Mereka tetap bertahan sebagai suami istri, sebagai seorang imam. Mereka tetap melayani dengan sukacita, nggak menggerutu. Nggak bilang, Tuhan kok saya seorang imam ya tapi saya nggak punya anak ya Tuhan ya. Tuhan gimana sih ini? Ngambek saya nggak mau lagi jadi imam malu. Enggak. Firman Tuhan mengatakan mereka itu bertahan sebagai suami istri yang bahagia sekalipun dalam tanda kutip ada aib di dalam pernikahan mereka. Dikatakan mereka tetap hidup benar, tidak bercacat. Wah hebat banget ya. Sudah dikasih hidup enak, pekerjaan enak, kadang-kadang kita suka ngambek sama Tuhan. Ya, pekerjaan enak, hidup enak, keluarga lengkap, suka ngambek sama Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Maria, siapa Maria itu? Bapak Ibu kalau kita bisa dilihat ya, dia itu masih sangat muda sekali. Ya, menurut tradisi orang Yahudi, itu perempuan yang akan menikah itu kisaran 18 tahun sampai 20 tahun. Jadi anggaplah dia pada saat itu masih 18 tahun Bapak. Masih sangat muda. Pengalaman rohaninya belum banyak. Dan kalau kita lihat ya di dalam Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 24. Mereka itu hidupnya itu sangat-sangat kekurangan. Dari mana kita tahu? Karena waktu ketika Yesus dibawa, waktu itu Yesus sudah lahir ya, Yesus dibawa untuk disunat ke bait Allah. Apa yang mereka bawa sebagai kurban? Mereka membawa 2 ekor merpati. Bapak Ibu kalau di dalam Imamat pasal 12 ayat 8, itu ada satu excuse untuk mereka yang sangat-sangat miskin sekali. Kalau mereka tidak mampu membeli lembu, domba, kambing untuk menjadi kurban persembahan kepada Tuhan, maka mereka diperbolehkan untuk membawa 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Karena murah harganya. Dan itu hanya untuk orang yang sangat miskin. Dan kita lihat di sini, Yusuf dan Maria ketika mereka membawa Tuhan Yesus, anak mereka itu untuk disunat, mereka hanya sanggup membawa 2 ekor burung. Bayangkan ya biasanya nih menurut pengalaman saya, itu kalau anak sulung itu orang tua tuh biasanya mati-matian memberikan yang terbaik. Baru anak pertama gitu ya. Belum ada anak misalnya ya. Dan ini juga bukan persembahan kurban biasa Bapak Ibu, ini sunat sekali seumur hidup anak gue bakalan disunat, kan kagak mungkin yang berkali-kali sunat itu kan. Tapi mereka hanya sanggup 2 ekor burung. Bisa dibayangkan betapa miskinnya mereka ini. Saya ingat ya, Jo sama El itu perlakuannya berbeda banget. Biasanya waktu Jo lahir gitu ya, itu waduh hati-hati banget gitu ya. Imunisasinya tuh lengkap, kap banget. Ya. Susunya kita beli yang mahal. Baru anak 1. Ya, bajunya tuh baru-baru semua. Kagak ada tuh baju lungsuran. Ya memang kagak punya ini ya, sepupu Jos itu nggak punya sepupu yang cowok begitu. Ya. Tapi begitu El lahir, mikir mau beli 2 susu mahal, kagak sanggup. Gitu ya, belum pampersnya, belum apa. Udahlah El susu yang murah aja enak ya. Toh sehat-sehat juga gitu ya, yang dari level tinggi turun ke SGM gitu ya. Kenapa? Kita sudah teredukasi dong, oh susu mah itu cuma pelengkap, yang penting lu makannya sehat. Bener nggak Dokter Amel ya? Iya, saya takut juga nih, salah teori, tapi bener, memang saya baca-baca begitu ya. Susu itu cuma pelengkap, lu kagak minum susu juga kagak apa-apa gitu ya. Yang penting lu makannya sehat, ya sayur, buah, banyak minum gitu. Mau susu semahal ratusan ribu, sejuta-jutaan juga kalau makanannya kagak sehat gitu ya, makannya cuma es krim, apalah kue-kuean juga ya gak tercukupi. Nutrisi yang paling bagus tuh ya makanan 3 kali itu.
Begitu El lahir juga yang kita minta, karena ada adik adik ipar saya punya anak cewek, selalu minta ada baju bekas nggak gitu ya. Ada baju bekas nggak gitu. Beda teman-teman ya, beda sekali kalau kita itu anak pertama sama anak kedua. Bukan juga maksudnya kita itu maksudnya pilih kasih, bukan, tapi karena waktu anak pertama itu idealisme kita tuh terlalu tinggi. Wah, gua mau kasih yang ini. Banyak baca itu kan, banyak baca begitu. Oh, harus begini. Tapi begitu anak kedua, karena kita udah punya pengalaman, oh nggak gitu-gitu amat juga lah ya udah nggak usah terlalu ideal banget begitu ya. Apalagi kalau punya anak ketiga keempat gitu ya, Eko ya, gitu. Maksud saya di sini begini Bapak Ibu ya, untuk anak pertama biasanya kita bakalan kasih yang terbaik. Tetapi Yusuf dan Maria cuma sanggup kasih 2 ekor burung, jadi kita bisa bayangkan betapa miskinnya mereka itu. Dan Yusuf dan Maria tahu bahwa ini anak bukan sembarang anak, ini Mesias. Tapi kalau untuk sesuatu yang penting saja mereka hanya sanggup kasih 2 burung merpati, maka bisa dibayangkan betapa miskinnya mereka itu. Kemudian yang ketiga, dia berasal dari Nazaret. Bapak Ibu kalau tahu, Nazaret ini bukan sembarang kota. Ini Nazaret ini punya kota yang memiliki reputasi yang sangat-sangat buruk sekali. Gimana kita tahu? Kita bisa lihat di perkataan Natanael ya, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 46. Ketika waktu itu mereka mau belajar dari Tuhan Yesus, dan kemudian Natanael mengatakan atau memberikan satu pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris itu maksudnya pertanyaan yang semua orang bakalan tahu jawabannya apa. Dia tanyakan gini, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ini pertanyaan retoris yang semua orang tahu jawabannya. Kagak bakalan tuh ada orang baik yang datang dari Nazaret, nggak ada. Karena apa? Nazaret itu adalah kota yang sangat-sangat buruk sekali reputasinya. Mungkin banyak orang begal di situ ya, atau banyak tindakan asusila di situ. Nggak ada, Bapak Ibu. Kalau kita mau lihat Maria ini masih muda, 18 tahun, miskin gitu ya. Terus berasal dari kota yang punya reputasi yang buruk. Kagak ada istilahnya ya, kagak ada itu yang bisa dibanggakan sedikit pun dibandingkan dengan Elizabeth yang lahir dari keluarga religius. Dan pasti mungkin ya nggak kaya-kaya banget, tapi pasti cukup lah dia itu ya. Tapi Bapak Ibu, itu bukan menjadi alasan Tuhan tidak memakai Maria. Tuhan justru memilih Maria untuk melakukan pekerjaan besar, melakukan pekerjaan yang sangat penting di dalam sejarah manusia, yaitu rencana keselamatan itu. Dan Maria, Bapak Ibu, tidak menjadikan kesederhanaannya itu, kemiskinannya itu, kemudaannya itu, asal usulnya dia berasal dari kota yang memiliki reputasi yang buruk. Itu dia tidak jadikan alasan itu untuk tidak menerima anugerah, untuk tidak dipakai oleh Tuhan. Dan dia dengan rendah hati mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Bapak Ibu, dari sini kita bisa simpulkan Bapak Ibu ya, tidak peduli siapa kita, Tuhan bisa memakai kita. Tidak peduli kita terlalu muda, terlalu tua misalnya, entah kita mungkin saya kurang pengalaman saya ini ya, saya nggak bisa ngomong. Tidak peduli seberapa melaratnya kita dalam tanda kutip, tidak peduli seberapa buruknya masa lalu kita, asal usul kita lahir di dalam keluarga seperti apa, dosa apa yang pernah kita lakukan di masa lalu, Tuhan bisa pakai kita Bapak Ibu. Seringkali kita ini yang atur-atur Tuhan ya, kita seringkali batasi Tuhan dengan perkataan-perkataan, Tuhan aku ini terlalu muda, kagak bisa ngomong Tuhan. Yang lebih berpengalaman aja lah, yang itu, yang tampil gitu. Tuhan aku ini bukan orang berpendidikan, S1 kagak kelar, SMA juga kagak kelar gitu. Aku gak pintar ngomong Tuhan, atau mungkin kita seringkali mengatakan Tuhan aku gak punya uang, aku nih ya hidupnya pas-pasan, aku bukan orang kaya. Atau mungkin kita selalu mengatakan, Tuhan aku ini berasal dari keluarga yang gak jelas gitu ya. Orang tuaku mungkin bercerai, papa mamaku berantem terus. Orang tuaku itu mungkin terikat di dalam dosa perdukunan misalnya. Itu bukan menjadi alasan bagi Tuhan Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah bisa dibatasi dengan keterbatasan seperti itu. Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas dan dia bisa pakai siapapun. Memang di dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 29 ini jelas sekali dikatakan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia
dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Itu saya sudah highlight itu ya, berkali-kali itu sepertinya Rasul Paulus itu menekankan yang bodoh, yang lemah, tidak terpandang, hina, tidak berarti. Itu bisa dipakai oleh Tuhan. Artinya memang Tuhan tidak akan pernah bisa dibatasi untuk memakai siapa saja, asal kita punya hati. Asal kita mengatakan hal yang sama seperti Maria, Tuhan, aku ini sesungguhnya hamba Tuhan. Tidak peduli keterbatasan apa yang aku miliki hari ini, aku mau dipakai oleh Tuhan. Dan prinsip yang sama juga berlaku bagi kita yang merasa punya sesuatu yang bisa dibanggakan, Bapak Ibu ya. Tidak peduli seberapa berhasilnya kita, tidak peduli seberapa berhasilnya jenjang karir kita, tidak peduli seberapa berhasilnya usaha kita, seberapa berhasilnya kita di dalam studi, seberapa banyak prestasi kita, Tuhan memakai kita bukan karena itu. Dia memang mau memakai kita karena dia punya rencana tersendiri dengan satu tujuan, bahwa supaya jangan ada seorang pun manusia yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita merasa rendah diri, merasa saya dipakai Tuhan karena saya punya sesuatu, Bapak Ibu ingat sekali lagi, Tuhan pakai kita bukan karena itu, tapi karena dia mau. Yang kedua, tidak peduli jika keraguan muncul, tapi hati harus tetap percaya. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita bisa lihat di sini reaksi Zakaria dan Maria ya, yang menjadi satu perbedaan yang sangat penting bisa kita perhatikan. Kalau di dalam Lukas pasal 1 ayat 25 dikatakan, ini perkataan Zakaria ya, dia baru mengatakan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Bapak Ibu, ini perkataan bukan pada saat malaikat Gabriel itu datang menemui Zakaria, bukan loh ya. Kalau kita lihat di dalam pasal 1 ayat 25 itu dikatakan, ayat 24 ya, beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Jadi 5 bulan kemudian setelah Elisabet menunjukkan tanda-tanda kehamilan, mungkin perutnya udah membesar, dia muntah-muntah dan juga kelihatan begitu ya, kelihatan perutnya itu membesar, dan dia baru percaya dan dia mengatakan, dan sekarang ini level imam loh, bukan orang biasa. Setelah 5 bulan, setelah dia lihat sendiri dengan mata kepala sendiri, istri saya betul-betul hamil nih, perutnya mulai membesar, dan dia baru mengatakan, oke Tuhan, sekarang gue baru percaya. Bapak Ibu, ini mereka berdua, yang satu imam, yang satu istri imam, yang dua-duanya keturunan Harun. Keluarga yang mungkin sering mengatakan kepada orang lain, engkau harus percaya loh ya kepada Tuhan, engkau harus ini loh ya, berserah kepada Tuhan, jangan ragu-ragu ya. Imam loh. Tapi mereka setelah 5 bulan baru percaya, dan sekarang baru gue percaya. Ya, ini perbedaan yang sangat mendasar sekali. Dia seorang imam keturunan Harun, dan dia pasti sering mengajar kepada jemaat. Tapi dia perlu 5 bulan untuk percaya. Tapi bagaimana dengan Maria? Umurnya masih sangat muda, rohaninya saya yakin pasti tidak sebaik Zakaria. Dia pasti tidak fasih berbicara, masih 18 tahun, perempuan lagi. Tapi apa yang dia katakan? I am the Lord's servant. Tapi mengapa Zakaria dihukum, Bapak Ibu, sementara Maria tidak? Jelas sekali karena mereka memiliki 2 sikap yang berbeda. 2 sikap yang berbeda. Zakaria seorang imam, istrinya seorang yang sangat rohani, selalu pasti berkata-kata yang rohani, pasti selalu mengajarkan jemaatnya untuk tidak meragukan Tuhan. Namun butuh 5 bulan baru dia percaya. Tapi Maria masih sangat muda, rohaninya pasti tidak terlalu sekuat Zakaria. Tapi pada saat itu ketika malaikat menyampaikan nubuatan itu, ketika malaikat menyampaikan satu hal yang mustahil bagi manusia, tapi dia dengan rendah hati mengatakan, I am the Lord's servant.
saya adalah hamba Tuhan. Maka kita bisa lihat di sini Bapak Ibu jemaat sekalian ya. Waktu ketika Maria mulai ragu-ragu, kita lihat ya perbandingan yang sama ya, antara Zakaria dan Maria, itu sama-sama mereka ragu-ragu. Tapi kita bisa lihat di sini bagaimana apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika Maria itu mulai ragu-ragu. Ya, dikatakan di situ bahwa malaikat Gabriel memang menjelaskan ya, dia bilang bahwa Roh Kudus di ayat 35 ya, Roh Kudus akan turun atasmu dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat di sini ini penjelasan Gabriel ini, malaikat Gabriel itu tidak tuntas, tidak detail, dan pasti itu menimbulkan banyak sekali pertanyaan di dalam benak Maria. Tetapi di dalam kesemuanya itu ia tetap percaya dan tunduk, Maria tetap percaya dan tunduk, dan dia mengatakan aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi penjelasan yang tidak tuntas oleh Gabriel itu menghasilkan keraguan-raguan, tetapi di dalam keraguan-raguan itu Maria tetap mengatakan I am the Lord's servant. Yang kedua, walaupun di dalam keraguan-raguannya itu ada seperti tanda yang diberikan kepada Maria, dikatakan situ malaikat Gabriel memberitahukan kepada Maria bahwa sepupunya Elisabet itu sepupunya Elisabet sepupunya Maria ya. Jadi malaikat itu memberitahukan bahwa Elisabet itu sedang mengandung di masa tuanya. Jadi Tuhan pun seolah-olah Tuhan mengatakan, saya pun bisa membuat kamu mengandung sebelum kamu menikah. Dan disitulah Maria mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. I am the Lord's servant. Maka ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari poin kedua ini Bapak Ibu. Seberapa dalam rohani kita, itu belum tentu kita itu bakalan terlepas dari keraguan-raguan. Karena keraguan-raguan itu bisa muncul kepada orang yang paling rohani sekalipun. Seringkali ada orang yang mengatakan, udahlah kita ini sudah jadi orang Kristen, jangan ragu-ragu, gak perlu takut itu sama iblis gitu ya, gak perlu takut sama godaan setan gitu ya, kita mah sudah jadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, maka gak usah takut gitu ya. Jangan lupa setan itu lebih tua dari kita ya. Dalam sejarah manusia itu dia sudah berhasil menjatuhkan orang paling berhikmat di dunia ini, Salomo. Banyak pengalamannya dia coy. Kalah kita yang cuma umurnya paling 80 tahun, 90 tahun tuh. Dia jauh lebih berpengalaman dari kita. Maka kalaupun sudah ada keraguan-raguan muncul Bapak Ibu jemaat sekalian, hati kita itu harus tetap kita kuatkan dan kita percaya. Jadi jangan anggap bahwa kita ini sudah cukup rohani dengan cara kita saat teduh mungkin, dengan cara kita mungkin rajin beribadah dan saya gak akan tergoda oleh dosa. Yang kedua, sama seperti Maria yang hanya mendapatkan penjelasan yang sangat singkat dari malaikat, maka kita pun mungkin akan berhadapan dengan hal seperti itu. Bahkan Bapak Ibu, terkadang di dalam peristiwa-peristiwa yang sangat tidak menyenangkan terjadi di dalam kehidupan kita, seringkali itu kita tidak bisa dapatkan jawabannya sampai kita mati. Banyak hal Bapak Ibu. Sama seperti Ayub. Ayub itu beberapa kali dikatakan di dalam firman Tuhan, dia tanya mengapa Tuhan ini terjadi, mengapa? Tapi apa jawaban Tuhan? Nggak ada pernah Tuhan jelaskan itu. Sampai dia mati pun nggak ada pernah Tuhan jelaskan. Kenapa Tuhan berikan penderitaan sebegitu hebatnya kepada Ayub? Jadi saya kurang setuju ya kalau ada orang yang bilang suatu saat kita akan temukan jawabannya. Kenapa hal ini terjadi? Enggak selalu. Bahkan mungkin sampai mati kita nggak akan ketemukan jawabannya. Tetapi di dalam keraguan-raguan itu, di sini kita bisa melihat bahwa di dalam keraguan-raguan itu, sekalipun kita tidak mendapatkan penjelasan yang sempurna, sekalipun mungkin kita tidak mendapatkan jawaban dari pertanyaan kita tentang kenapa ini penderitaan ini terjadi, tetapi kita harusnya mengatakan, aku ini adalah hamba Tuhan. Dan hal yang bisa kita pelajari juga adalah Maria itu dikuatkan dengan informasi kehamilan Elisabet di masa tuanya. Jadi ini seperti sesuatu konfirmasi yang sangat spektakuler, tanda yang kuat bagi iman Maria. Karena Tuhan tahu Maria masih sangat muda dan mungkin dia bisa goyah, tetapi Tuhan kasih tahu, nih Elisabet sudah hamil di masa tuanya. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi. Makanya itu ada perkataannya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, engkau pun bisa hamil dan dipakai oleh Tuhan. Dengan kata lain Bapak Ibu jemaat sekalian, sesuatu yang besar Allah bisa lakukan bagi orang lain, betul.
bisa menguatkan iman kita, itu bisa jadi kesaksian bagi kita, betul. Kalau Allah bisa melakukan hal yang besar bagi seseorang, dia juga bisa melakukan hal bagi kita. Hal yang sama bagi kita. Tetapi Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, maka kita harusnya percaya juga Allah itu adalah Allah yang bisa atau dia mau, dan pada saat yang sama dia tidak mau menunjukkan kekuasaannya. Seringkali kan kita mengatakan, Tuhan engkau kan Allah yang maha kuasa, ayo dong bertindak dong untuk saya. Gimana sih? Tunjukkan dong kuasamu. Tapi pada saat yang sama kita lupa bahwa ada satu konsep, kalau kita percaya Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, maka pada saat yang sama kalau dia tidak mau menunjukkan kekuasaannya, dia seharusnya berhak seperti itu. Jadi kalau dia tidak mau menunjukkan kekuasaannya di dalam hidup kita, itu pun satu bentuk bahwa kita percaya dia adalah Allah yang maha kuasa. Tapi kalau kita hanya selalu tuntut, Tuhan engkau kan Allah yang maha kuasa, ayo dong tunjukkan dong kuasamu dong, mujizatmu mana? Itu berarti bukan Allah yang maha kuasa. Kita yang kuasa atas Tuhan. Kita yang berkuasa atas Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita percaya Allah adalah Allah yang maha kuasa, maka pada saat yang sama kita harus juga percaya bahwa Ia terserah mau tunjukkan atau tidak kekuasaannya itu. Bapak Ibu, ada banyak janji sekali di dalam Alkitab kita, 66 kitab. Ada begitu banyak janji yang sudah kita pegang di dalam Alkitab kita. Mengapa kita masih ragu? Maria yang tidak diberikan penjelasan yang memadai, sangat-sangat tidak memadai, melampaui pikirannya. Tetapi di dalam janji yang sangat singkat itu, di dalam penjelasan yang sangat singkat itu, dia tetap tunduk dan percaya, I am the Lord's servant. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kurang banyak apa lagi janji Tuhan di dalam Alkitab ini. Makanya baca firman, makanya saat teduh gitu ya. Supaya kita terus diingatkan, dikuatkan. Oh Tuhan pernah janji seperti ini. Oh Tuhan pernah ini. Jangan sampai kita itu lebih banyak mendengarkan janji-janji dari pendeta-pendeta. Tapi janji Tuhan yang ada jelas-jelas di hadapan kita tuh kagak mau kita baca. Makanya baca firman Tuhan supaya kita tahu, oh janji Tuhan yang seperti ini toh. Yang pendeta itu ngomong itu bukan janji, itu janji pendeta. Yang ketiga, tidak peduli apa yang akan terjadi, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, Maria tahu bahwa dia itu akan mengandung Sang Mesias, tapi dia tentu tahu apa yang menjadi konsekuensi. Ada banyak sekali konsekuensi yang akan dia hadapi. Yang pertama, dia akan diceraikan oleh Yusuf. Bapak Ibu, pada saat itu ada 2 tahap ya pernikahan, mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar. Yang pertama adalah pertunangan. Pertunangan itu pun sudah dianggap sebagai satu tahap pernikahan. Dan pertunangan itu tidak pernah boleh dibatalkan kecuali karena perzinahan, ketahuan salah satunya berselingkuh. Gitu ya. Dan yang kedua itu baru pernikahan. Nah, waktu tahap pertunangan ini mereka sudah disebut suami istri tapi belum boleh tinggal bersama. Jadi itu jaraknya bisa 1 tahun, 2 tahun gitu ya ke pernikahan yang benar-benar gitu ya, tahap yang kedua. Dan Yusuf dan Maria masih di tahap pertama. Ya, jadi jangan bingung waktu baca Matius pasal 1 ayat 18 dikatakan Yusuf ingin menceraikannya secara diam-diam. Loh gimana sih kok masih tunangan sudah cerai-ceraian gitu ya. Itu karena konsep pada saat itu seperti itu, sudah tunangan itu seperti sudah menikah, tapi hanya belum boleh tinggal bersama. Dan saya yakin Bapak Ibu jemaat sekalian, waktu ketika Maria itu disamperin sama Gabriel, dan setelah itu ada proses pendiskusian kepada Yusuf. Karena apa? Di dalam Matius pasal 1 ayat 18-19 itu Yusuf itu sudah tahu berita itu dan saya yakin pasti Maria ngomong sama dia. Dan saya yakinnya Yusuf pasti sangat kecewa. Makanya dia mengatakan dia ingin menceraikan Maria itu secara diam-diam. Tapi karena Yusuf ini orang yang tulus hati dikatakan di situ ya, dia ingin menceraikan Maria itu secara diam-diam supaya Maria itu tidak malu. Dan saya yakin waktu Maria itu menyampaikan kepada Yusuf gitu ya. Yusuf pasti tanya, udah deh Maria jujur aja deh siapa orangnya gitu ya. Siapa pria yang tidak bertanggung jawab itu, lu jujur deh, lu hamil di luar nikah kan, lu tidak cintakan sama gua. Saya yakin sekali pasti ada perkataan-perkataan seperti itu. Iya dong, bayangkan lah bapak-bapak ini ya, cowok-cowok ini. Wanita yang kita cintai, kita mau menikah sama dia tiba-tiba hamil.
Pasti dong sakit hati ya kan, bukan hore hamil istri calon istri, kagak ada, pasti sakit hati. Lu hamil sama siapa gitu ya? Kita belum menikah kok gitu. Tapi karena Yusuf itu seorang yang tulus hati, dia mengatakan udah deh gue ceraiin diam-diam. Kasihan Maria kalau sampai ketahuan dia bakal kena sanksi sosial. Dan saya nggak bisa membayangkan perasaan Maria pada saat itu. Dan dia pasti tahu Yusuf pasti akan segera menceraikan dia. Tapi di dalam kesemuanya itu dia tidak pernah mengatakan, Tuhan gimana sih? Kok ini saya sudah dengan rela hati jadi mau jadi dipakai Tuhan jadi ibu Mesias, tapi kok malah saya mau diceraikan sama suami saya. Konsekuensi yang kedua, dia ditolak oleh keluarga dan sanksi sosial. Jelas sekali ya, orang Yahudi sangat ketat sekali dalam masalah hal-hal seperti ini. Yang ketiga, dia bisa dirajam batu. Itu hukuman bagi perempuan yang ketahuan hamil di luar nikah atau melakukan tindakan perzinahan. Itu hukum perjanjian lama ya, Ulangan pasal 22 itu ada dideskripsikan di situ. Kalau ada perempuan yang ketahuan, dia harus dirajam dengan batu sampai mati. Bapak Ibu, tapi apa yang dilakukan Maria? Tugas yang besar itu tidak serta-merta membuat Maria itu jadi enak-enak saja ya. Dan bukankah ini menjadi banyak pola pikir orang Kristen? Kalau aku sudah memutuskan untuk sudah melayani, maka Tuhan harusnya kasih hidupku mulus-mulus aja dong Tuhan. Apalagi kalau aku banyak ambil pelayanan nih Tuhan nih, udah jadi pengurus ini itu, jadi BPP, jadi setiap ada panitia saya selalu ada namaku di situ. Saya sudah korban waktu, korban tenaga, korban uang. Harusnya Tuhan jangan kasih masalah dong sama saya. Gimana sih Tuhan ini? Bapak Ibu, tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa ketika seseorang itu tunduk terhadap perintah Allah, maka hidupnya nggak akan ada masalah. Kagak ada. Makin benar dia, justru ya firman Tuhan katakan, makin benar dia, makin banyak ujian yang akan datang. Dan inilah yang disadari oleh Maria, sekalipun konsekuensinya itu sangat besar, kehilangan calon suami, kehilangan orang yang dia kasihi, kehilangan keluarga, kehilangan nyawa, dia tahu bahwa Tuhan yang berikan itu, dan aku tetap tunduk. Saudara, bagaimana dengan kita? Saya yakin perjuangan iman kita itu jauh lah dari kata yang namanya kehilangan nyawa, itu jauh banget lah. Tapi apakah kita tetap bersama dengan Tuhan di saat keadaan tidak sesuai dengan harapan kita? Ketika keadaan ekonomi carut marut, tetapkah kita tunduk dan mengatakan, Tuhan, aku ini hamba Tuhan? Ketika mungkin penyakit mulai berdatangan, akankah kita mengatakan, Tuhan, aku ini hambamu, aku mau tetap setia, aku gak mau cari pertolongan di luar daripada Tuhan? Maksudnya ke dukun misalnya. Ketika mungkin pekerjaan yang kita gumulkan sepertinya tidak kunjung diberikan oleh Tuhan, tetapkah kita mengatakan, Tuhan, aku ini hambamu Tuhan? Aku akan tetap jalan dalam kebenaran, aku akan tetap mencari pekerjaan yang tidak akan membuatku jauh darimu. Ketika mungkin kita bergumul dengan pasangan hidup, tetapkah kita mengatakan, Tuhan, aku ini hambamu Tuhan, aku gak mau cari pasangan hidup yang tidak seiman, aku mau cari pasangan hidup yang sesuai dengan kehendakmu, sekalipun mungkin agak terlambat. Ketika mungkin kita bergumul dengan dosa-dosa tertentu, maukah kita berkata, Tuhan, aku ini hambamu, aku gak mau mengotori pikiranku, aku gak mau mengotori tanganku, mataku, tubuhku ini, hatiku ini dengan dosa. Aku mau lepas dari dosa ini. Bapak Ibu, mari bersama-sama menjelang perayaan Natal di bulan ini. Sama-sama kita renungkan, sudahkah kata-kata yang keluar dari mulut seorang wanita yang sederhana ini? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita ucapkan bersama-sama. Sudahkah itu menjadi satu komitmen kita untuk menyongsong tahun yang baru? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, satu teladan yang boleh kami saksikan sendiri ya Tuhan, bagaimana seorang wanita yang sangat sederhana, wanita yang sangat sebenarnya tidak sangat kompeten sekali ya Tuhan, tetapi Tuhan mau pakai dia. Dan kami bisa melihat bagaimana hatinya yang begitu tulus untuk menerima tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Dan di dalam keadaan yang carut marut, di dalam keadaan yang tidak sempurna, dia tetap setia menjalankan tugas itu. Dan dia tetap mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hambamu ya Tuhan. Dan kiranya kalimat ini menjadi satu komitmen di dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi permasalahan di dalam hidup kami ya Tuhan, biarlah kami selalu ingat bahwa kami ini adalah hamba-Mu ya Tuhan, dan kami akan berjalan di dalam kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu.
Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.